Malam di jalur pegunungan Garut selalu punya nuansa berbeda. Udara dingin menembus jendela kabin lokomotif. Kabut tipis menyelimuti rel yang membelah hutan pinus. Dan suara roda besi di atas rel memantul ke bukit sekitarnya, menciptakan gema yang terasa seperti bisikan panjang. Aku, Harun, sudah lebih dari 20 tahun menjadi masinis. Sudah terbiasa dengan perjalanan malam, dengan sunyi yang panjang, bahkan dengan kisah-kisah mistis yang sering dibicarakan sesama masinis saat kami beristirahat di pos stasiun kecil. Tapi ada satu jalur yang selalu membuat bulu kuduku berdiri. Tikungan tajam di tengah pegunungan Garut yang oleh sebagian besar masinis disebut sebagai tikungan pengantin. Bukan sekali, dua kali aku mendengar cerita. Sosok perempuan dengan kebaya putih, wajah pucat, rambut panjang kusut, berdiri menatap kosong di tengah rel. Katanya, ia pernah menjadi pengantin yang tak pernah sampai ke pelaminan karena ajal menjemputnya lebih dulu, tepat di jalur kereta ini. Dan malam itu, entah mengapa, aku merasa udara semakin dingin dari biasanya. Sorot lampu lokomotif seperti menembus kabut yang kian pekat, membuat pandangan hanya terbatas beberapa meter ke depan. Jantungku berdetak lebih kencang, ada firasat tak enak, seolah sesuatu sedang menunggu di depan sana. Selamat datang di ruang sunyi. Roda besi terus berputar, menciptakan suara berulang yang seakan menyayat keheningan malam. Tak, tak, tak. Bunyi sambungan rel terdengar jelas di telingaku. Biasanya suara ini menenangkan, menjadi irama yang akrab bagi seorang masinis sepertiku. Tapi malam itu berbeda. Ada sesuatu di udara. Sesuatu yang membuat telapak tanganku berkeringat meski udara dingin pegunungan menusuk kulit. Tanganku menggeser tuas perlahan, menjaga kecepatan kereta agar stabil. Lampu sorot di depan lokomotif menembus kabut, tapi jarak pandang tidak lebih dari 10 meter. Jalur ini selalu berbahaya saat malam berkabut. Banyak tikungan tajam dan jurang menganga di sisi kiri yang hanya dibatasi pagar besi tua. Setiap masinis tahu, sedikit saja lengah, kereta bisa tergelincir ke bawah. Aku mencoba menenangkan diri dengan menarik napas panjang. Tapi semakin aku mencoba fokus pada rel, semakin jelas perasaan tidak enak itu. Seperti ada mata yang mengawasi dari balik gelap hutan pinus di kanan kiri. Dalam hati, aku bergumam lirih, doa yang biasanya kuucapkan setiap kali melewati jalur ini. Ya Allah, lindungi perjalanan ini. Jangan biarkan aku melihat apa yang seharusnya tidak kulihat. Mesin menderu lembut, tapi telingaku menangkap sesuatu yang aneh di sela suara roda kereta. Aku berhenti sejenak, telingaku terfokus. Suara itu bukan berasal dari mesin, bukan juga dari gesekan rel. Suara itu terdengar samar, seperti bisikan panjang. Harun. Aku tersentak. Jantungku berdegup kencang seolah ingin meloncat dari dada. Aku menoleh cepat ke jendela samping, tapi yang terlihat hanya kabut putih pekat dan gelapnya hutan. Tidak ada siapapun. Kupaksa diriku kembali menatap rel di depan. Hanya halusinasi. Gumamku mencoba meyakinkan diri, tapi keringat dingin yang membasahi tengkuku berkata sebaliknya. Aku sudah sering mendengar cerita masinis lain tentang tikungan pengantin ini.
Banyak yang bilang suara-suara aneh akan lebih dulu muncul sebelum sosok itu menampakkan diri. Beberapa masinis yang mendengar bisikan biasanya memilih membaca doa keras-keras, berharap kereta bisa melewati jalur itu tanpa gangguan. Aku menggenggam tuas dengan lebih erat. Kabut makin menebal. Lampu sorot kereta hanya membuat dinding putih di depan semakin jelas, bukan menerangi jalan. Dan saat itulah sesuatu terjadi. Di depan, tepat di tengah rel, aku melihat sekilas bayangan putih bergerak cepat seolah menyeberang. Aku kaget, refleks menekan klakson panjang. Suara nyaring, "Tet!" menggema ke seluruh lembah. Suara itu biasanya cukup untuk mengusir binatang liar yang tersesat di rel atau orang iseng yang menyeberang. Namun, bayangan itu tidak menjauh. Ia justru berhenti. Lampu sorot akhirnya menangkap sosok itu dengan jelas dan dadaku langsung terasa sesak. Seorang perempuan berdiri tegak di tengah rel. Pakaian pengantin putih lusuh, kebaya panjang yang bagian bawahnya robek-robek. Rambut hitamnya terurai kusut, menutupi sebagian wajah pucatnya. Tangannya terkulai di samping tubuh, jari-jarinya panjang dan kaku. Aku tahu itu bukan manusia. Naluriku berteriak keras, "Itu dia, pengantin itu." Ya Allah, bisikku gemetar. Tanganku ingin menarik rem darurat, tapi sesuatu di dalam diriku menahan. Sebagai masinis, kami diajarkan jangan pernah berhenti mendadak di jalur pegunungan. Kereta bisa tergelincir, ratusan ton gerbong bisa menghantam dari belakang. Tapi bagaimana kalau benar ada orang di sana? Kereta semakin dekat. Jarak hanya tinggal beberapa meter. Aku memejamkan mata sepersekian detik, bersiap menghadapi benturan, tapi yang kurasakan justru jauh lebih buruk. Udara di dalam kabin tiba-tiba menjadi dingin menusuk bulang, bulu kuduku berdiri, dan sebelum aku sempat bereaksi lebih jauh, sosok itu tidak tertabrak. Tubuhnya menembus sorot lampu, lalu menghilang sesaat. Aku menghela napas lega bercampur panik. Tanganku gemetar di atas tuas, tapi rasa lega itu hanya berlangsung sepersekian detik. Dari kaca samping kanan kabin, bayangan putih itu muncul lagi. Lebih dekat, aku bisa melihat jelas wajahnya. Matanya kosong, hitam pekat seperti lubang tak berdasar. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan ada jejak darah kering di pelipisnya. Ia menatap langsung ke arahku, tanpa ekspresi, hanya mata yang menusuk seperti menembus jiwaku. Aku hampir menjerit, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Tangan kiriku refleks meraih tas kecil di kursi mencari benda apapun untuk menenangkan diri. Tanganku menemukan botol air, aku buru-buru meneguk, tapi air itu bahkan terasa beku di lidahku. Sosok itu tidak hilang. Ia tetap di sana, seolah berjalan seiring dengan laju kereta, padahal kami melaju cepat. Aku akhirnya bersuara, meskipun dengan suara serak. "Kenapa kau menampakkan diri kepadaku malam ini?" Pertanyaan itu keluar begitu saja, spontan, bukan karena aku ingin berinteraksi. Entah kenapa, lidahku seakan dipaksa untuk bertanya. Sosok itu tidak menjawab, tapi bibirnya bergerak. Aku tidak mendengar suara apapun, hanya gerakan bibir yang berulang, seperti sedang mengucapkan sesuatu yang tak bisa kupahami. Aku mengusap wajah dengan tangan gemetar, jantungku berpacu liar. Astagfirullah, jangan ganggu aku hanya menjalankan tugas, kataku lirih hampir seperti memohon. Dan tiba-tiba, ia berhenti. Bayangan itu menghilang begitu saja, seolah larut kembali ke dalam kabut. Aku menarik napas panjang, paru-paruku terasa seperti baru saja ditusuk. Aku memandang ke depan lagi, berharap tidak ada kejadian aneh lainnya. Tapi di dalam dada, aku tahu ini baru permulaan.
karena bisikan itu kembali terdengar lebih jelas, lebih dekat. "Harun, jangan tinggalkan aku." Suara bisikan itu terus terngiang di telingaku. Semakin lama, semakin jelas, seolah ia berbisik tepat di belakang kursiku. "Harun, jangan tinggalkan aku." Aku menoleh cepat ke belakang. Kursi penumpang di kabin kosong, hanya tas kerjaku yang tergeletak di atasnya. Tapi perasaan bahwa ada sesuatu yang duduk di sana membuat tubuhku kaku. Aku kembali menatap ke depan, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasi. Namun, sulit menipu diriku sendiri. Napas terasa berat dan udara di dalam kabin makin menusuk dingin. Jari-jariku kaku menggenggam tuas kontrol. Kereta terus melaju. Suara roda di atas rel menjadi irama monoton yang mendadak terasa seperti dentuman keras menghantam telinga. Setiap getaran terasa lebih kuat dari biasanya, seakan-akan kereta sedang melawan sesuatu yang tak kasat mata. Aku mencoba memecah ketegangan dengan berbicara, meski sendirian. "Ini cuma ujian, Harun. Kau sudah lama jadi masinis, kau sudah dengar banyak cerita. Tapi jangan sampai pikiranmu dikuasai oleh mereka." Tapi kata-kataku sendiri terdengar hampa, bahkan lebih menakutkan, seolah-olah kalimat itu tidak meyakinkanku sama sekali. Dan benar saja, suara lain menyusul. Kali ini seperti tangisan lirih, tangisan perempuan, samar, seolah berasal dari luar kabin. Aku menegakkan tubuh, mencoba mencari arah suara. Tangisan itu semakin jelas, seperti berasal dari bawah rel di dasar tanah. Tanganku gemetar. "Astagfirullah," ucapku berulang-ulang, hampir seperti mantra. Sampai akhirnya mataku menangkap sesuatu. Di depan, kabut di jalur rel tiba-tiba terbelah memperlihatkan pemandangan yang tak mungkin ada. Aku bisa melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara pohon-pohon pinus di sisi rel. Awalnya kukira hanya kabut yang terbentuk aneh, tetapi kemudian bayangan itu tampak seperti orang berlari. Tubuhku refleks mundur sedikit, meski aku tak bisa pergi kemana-mana. Bayangan itu bergerak sejajar dengan laju kereta, lalu berhenti mendadak. Tepat di sisi rel, sosok itu berdiri tegak. Ya Tuhan, itu dia lagi. Pengantin itu. Sekarang lebih jelas, lebih dekat. Aku bisa melihat kain kebayanya yang sobek tertiup angin malam. Rambut hitam panjangnya menempel di wajah pucatnya yang penuh luka. Ia menatapku tanpa kedip. Bahkan dari balik kaca kabin, aku bisa merasakan tatapan itu menusuk langsung ke jantung. Dan kali ini, bibirnya bergerak, lebih jelas daripada sebelumnya. "Aku tunggu." Aku tercekak. Tanganku refleks menekan klakson. Suara nyaring memecah malam. Namun suara itu seperti tidak mengusirnya. Ia tetap di sana, berdiri kaku. Hanya bibirnya yang terus bergerak mengulang kata yang sama. "Aku tunggu, aku tunggu." Tubuhku bergetar. Rasanya kakiku tak lagi menapak lantai. Aku ingin berhenti, ingin menarik rem darurat. Tapi akal sehat menahanku. Berhenti di jalur ini hanya berarti mengundang bahaya lebih besar. Aku menggertakkan gigi, mencoba berbicara keras-keras. "Apa maumu dariku?" Suaraku parau, hampir putus asa. Sosok itu tiba-tiba hilang. Begitu saja, aku menghela napas cepat, seperti baru saja berlari sejauh-jauhnya. Tapi saat pandanganku kembali ke depan, darahku serasa berhenti mengalir. Dia berdiri di tengah rel lagi. Kali ini tubuhnya jauh lebih dekat dari jarak aman. Aku bisa melihat detail wajahnya yang rusak, kulit pucat yang sobek di beberapa bagian, bekas darah mengering di kening, dan mata hitam yang kosong tapi penuh dendam. Aku tidak punya pilihan. Kereta tidak bisa berhenti secepat itu. Aku menekan klakson terus-menerus, berharap tubuh itu menghilang lagi seperti sebelumnya.
Namun sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Saat kereta hampir menabraknya, sosok itu tidak menghilang. Ia justru menunduk perlahan, lalu merangkak ke arah kabin. Gerakannya kaku, tidak wajar, tapi cepat. Tubuhnya menempel di rel, menyeret kebaya putih yang sudah kotor, bercampur tanah. Aku menjerit pelan, tanganku memutar tuas, mencoba mengalihkan fokus, tapi seolah tak ada gunanya. Dalam sekejap, kaca depan kabin dipenuhi dengan kabut putih dan bayangan wajah pucat itu muncul tepat di balik kaca. Matanya menatapku lurus, bibirnya bergetar. Kali ini aku dengar jelas suaranya, seperti suara serak bercampur dengan angin malam. "Kenapa kau biarkan aku mati di sini?" Tubuhku lemas. Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada tatapannya. Aku bahkan tidak tahu siapa dia atau kenapa ia menuntutku. Tapi satu hal yang kupahami, arwah itu tidak sekedar menampakkan diri. Ia menagih sesuatu. Aku menutup wajah dengan tangan, tubuh gemetar hebat. Doa-doa terus meluncur dari bibirku, kadang terbata-bata, kadang terhenti karena napas yang tersengal-sengal. Lalu seakan puas menakutiku, sosok itu menghilang lagi. Kabut kembali menutup pandangan. Aku terduduk di kursi, lemas, namun kereta tetap melaju. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Sebab suara tangisan itu masih terdengar. Kali ini lebih dekat, seperti berasal dari kursi kosong di belakangku. Kabut semakin tebal, menelan cahaya sorot kereta hingga hanya terlihat beberapa meter ke depan. Jantungku masih berdetak kencang, nafasku terengah-engah, dan seluruh tubuhku gemetar seperti daun kering yang diterpa angin malam pegunungan. Namun, di balik ketakutanku, ada satu hal yang lebih mengerikan. Kesadaran bahwa sosok itu belum pergi. Tatapannya masih menempel di mataku, seolah ikut menuntun laju kereta. Aku menoleh sekejap ke kaca samping, dan untuk sesaat, sepertinya ia muncul di sana juga. Lebih dekat, lebih nyata. Kulit pucatnya tampak kusam di bawah cahaya remang lampu kabin, dan mata hitamnya menatap langsung ke jiwaku. Bibirnya bergerak, tapi kali ini aku bisa menangkap kata-kata yang samar. "Harun, kau harus tahu." Tubuhku membeku. Suaranya bergetar, seperti tersangkut antara dunia hidup dan mati. Ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, sesuatu yang penting. Tapi sebelum aku bisa menanyakan lebih lanjut, ia menghilang begitu saja, meninggalkan kabut tebal yang berputar di sekitar rel. Aku mencoba menenangkan diri, nafas dalam-dalam, tangan menekan tuas agar laju tetap stabil. Tapi hati kecilku tahu, ini bukan sekedar penampakan biasa. Aku sudah membaca banyak cerita dari masinis senior lain tentang tikungan pengantin, dan semua memiliki satu kesamaan. Sosok ini selalu menuntut sesuatu yang tidak diketahui manusia. "Pak, apa yang mereka inginkan dari kita?" Gumamku pelan, seolah berharap suara itu bisa mengisi kesunyian kabin. Tak lama kemudian, aku teringat percakapan lama dengan seorang rekan masinis yang sudah pensiun. Ia pernah bilang bahwa pengantin yang meninggal di tikungan ini dulunya adalah seorang gadis yang melarikan diri dari pernikahannya. Konon, ia berlari ke stasiun malam itu, ingin mengejar kereta untuk pergi bersama kekasihnya. Namun ajal menjemputnya sebelum ia sempat naik. Sejak saat itu, arwahnya tak tenang. Ia terus menunggu kereta yang tak pernah datang. Aku menggenggam tuas lebih erat. Pemikiran itu membuat bulu kuduku berdiri. Sosok di rel bukan hanya hantu biasa. Ia adalah arwah yang membawa dendam, tetapi sekaligus kesedihan mendalam. Dan sekarang aku berada tepat di jalur yang sama di mana ajal itu menjemputnya. Laju kereta tetap stabil, tapi rasa panik semakin meningkat ketika kabut seolah semakin menutup pandangan,
memutar jalur rel dalam ilusi yang membuatku merasa seperti tersesat di dalam hutan. Aku menoleh ke belakang, dan untuk beberapa detik yang terasa seperti selamanya, aku melihat kursi penumpang kosong yang tiba-tiba tampak seperti ada sosok duduk di sana. Sebuah bayangan putih samar menatap lurus ke arahku tanpa gerakan lain. Aku menelan ludah. Tidak, ini tidak mungkin, ucapku, meski hanya sendiri. Rasa takut mulai berubah menjadi perasaan bersalah. Aku menyadari sesuatu. Arwah itu menuntut pengakuan atau setidaknya perhatian. Ia menunggu, dan aku sedang lewat begitu saja, menjalankan tugas tanpa menghormati keberadaannya. Tiba-tiba, lampu kabin berkedip, dan suhu udara turun drastis. Jari-jariku mulai mati rasa, dan nafasku membeku. Dalam hitungan detik, aku merasakan kehadirannya tepat di belakang kursi penumpang. Tubuhku membeku, dan refleks menoleh ke belakang membuatku nyaris jatuh dari kursi. Di sana, sosok pengantin itu duduk. Tidak bergerak, hanya menatap dengan mata hitam kosong yang menusuk. Bibirnya bergerak sekali lagi, lebih jelas. "Harun, jangan biarkan aku sendiri." Aku menggertakkan gigi, menahan nafas. Tubuhku seolah dikunci. Namun, naluri sebagai masinis yang sudah terbiasa menghadapi bahaya memaksa aku tetap fokus pada rel di depan. Aku sadar, jika panik dan menarik rem secara mendadak, bukan ia yang akan terluka, melainkan aku dan kereta. Aku berusaha berbicara, meski suaraku terdengar serak dan patah. Aku tidak ingin meninggalkanmu, tapi aku harus melewati ini. Aku tidak bisa." Tidak ada jawaban. Hanya tatapan kosong yang membuat darahku membeku. Tapi ada satu hal yang aku sadari. Gerakan sosok itu meniru arah kereta. Seolah ia mengikuti setiap pergerakan tuas, setiap ketukan roda di rel. Setiap getaran mesin menjadi musik yang menuntunnya. Aku tahu, aku harus bertindak. Aku menekan klakson dengan tekanan berbeda, mencoba suara yang lebih panjang dan terputus-putus. Suara itu menggelegar ke lembah, membelah kabut dan hutan. Dan yang mengejutkan, sosok itu berhenti, seakan menunggu responku. Dalam hati, aku berdoa, mencoba berbicara lebih tegas. "Dengar aku akan menghormati keberadaanmu. Aku tidak akan meninggalkanmu begitu saja, tapi kau harus membiarkan aku lewat." Sekali lagi, bibirnya bergerak. Kali ini hanya satu kata yang bisa aku tangkap. "Janji." Aku mengangguk pelan, meski tahu ia tidak bisa melihatnya. Tubuhku masih menggigil, tapi ada sedikit rasa lega. Sosok itu menghilang, tidak di depan rel, tidak di kursi penumpang, seolah kembali larut dalam kabut yang tebal. Aku tetap memfokuskan pandangan pada rel. Laju kereta terasa seperti melaju lebih cepat, bukan karena akselerasi, tapi karena ketegangan yang menumpuk di dadaku. Aku menyadari satu hal, sosok itu tidak ingin mencelakakan manusia. Ia hanya ingin diakui, diingat, dan tidak ditinggalkan begitu saja. Saat perjalanan melanjutkan tikungan demi tikungan, aku menenangkan diri dengan membaca doa panjang, mulai dari basmalah hingga ayat kursi, dan setiap kata terasa seperti pengikat antara dunia hidup dan mati. Perlahan, suhu udara di kabin kembali normal, dan kabut di depan mulai menipis. Namun dalam benakku, aku tahu, malam ini dan jalur ini tidak akan pernah sama lagi. Aku menatap jendela kabin, mencoba melihat keluar untuk memastikan tidak ada penampakan lain. Hanya hutan, kabut, dan rel yang tampak tak berujung. Tapi tatapan mata itu, bayangan hitam yang kosong, masih tersimpan dalam ingatanku. Dan di sanalah aku sadar, sosok pengantin itu bukan sekedar legenda. Ia nyata, dan malam itu aku adalah saksi. Aku menegakkan tubuh, menarik nafas panjang, dan berbisik,
Semoga kau tenang, dan semoga aku bisa melewati malam ini dengan selamat. Tapi hatiku tahu perjalanan ini masih jauh dari selesai. Tikungan berikutnya menunggu, dan aku belum tahu apa yang akan muncul di sana. Rasa lega yang sempat kurasakan setelah sosok itu menghilang ternyata hanyalah tipuan malam. Tidak sampai 10 menit berlalu, kabut di depan semakin pekat dan jantungku kembali berdegup kencang. Ada sesuatu yang berbeda sekarang. Udara tidak hanya dingin, ada tekanan tak kasat mata, seolah seluruh kabin dan rel di depan dipenuhi kehadiran yang tidak terlihat. Aku mencoba menenangkan diri, menepuk dada, dan mengingat kembali setiap pengalaman. Selama bertahun-tahun, aku telah menyaksikan kejadian aneh di jalur pegunungan ini. Tapi apa yang kulihat malam itu melampaui segala yang pernah kualami. Sosok pengantin itu tidak sekadar menampakkan diri untuk menakut-nakuti. Ada sesuatu di matanya yang ingin disampaikan, sesuatu yang belum aku mengerti sepenuhnya. Aku menelan ludah, mencoba berbicara keras-keras, seolah ia bisa mendengar dan memahami. Aku akan melewati jalur ini, tapi kau harus membiarkanku fokus. Aku tidak ingin membahayakan diriku atau kereta. Hening. Tapi hening itu tidak menenangkan. Suara roda besi di rel terdengar berat memantul di lembah seolah menandai setiap detak jantungku. Lalu tiba-tiba bayangan putih muncul lagi di depan jendela kabin. Lebih jelas, lebih nyata, dan kali ini menatap lurus padaku. Aku menekuk tubuh sejenak, tanganku gemetar saat menekan klakson beberapa kali. Namun bayangan itu tidak menghilang. Ia berdiri tegak di rel, namun ada sesuatu yang berbeda. Gerakannya tidak lagi pasif. Ia melangkah perlahan seolah mencoba menyejajarkan dirinya dengan laju kereta. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi samar di kabut, seperti gesekan kain kebaya yang basah dan kotor dengan tanah pegunungan. Aku menelan ludah, mataku tak lepas menatap sosok itu. "Apa maumu dariku?" tanyaku hampir berbisik. Dan jawabannya datang bukan melalui kata-kata, tapi melalui gerakan. Sosok pengantin itu menunduk sedikit, kemudian menatap lurus ke arah kabin, lalu menengadah seolah menantang. Aku menangkap kilas luka di pipinya, bekas jatuh yang kering bercampur dengan noda tanah pegunungan. Ada perasaan sedih yang mendalam terpancar dari setiap geraknya. Tidak marah, bukan dendam murni, tapi kesedihan yang menyesakkan. Aku menggenggam tuas lebih erat, tubuhku gemetar hebat. "Aku mengerti, kau menunggu, tapi aku tidak bisa berhenti," kataku, mencoba menenangkan diri. Kabut di luar kabin bergerak cepat dan tiba-tiba suara bisikan terdengar lagi, lebih kuat daripada sebelumnya. Kali ini jelas berasal dari dekat kursi penumpang belakang. "Jangan tinggalkan aku ingin pulang." Aku menoleh dan jantungku seperti berhenti sejenak. Di kursi belakang terlihat sosok itu duduk dengan posisi yang sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini lebih nyata. Rambutnya menutupi sebagian wajah, tapi tatapan matanya kosong, menusuk. Ia tampak ingin berbicara, namun suaranya nyaris tak terdengar. Aku menutup mata sejenak, mencoba meredakan ketakutan. Namun ketika membuka kembali, sosok itu bergerak ke arahku. Lambat, kaku, tapi pasti. Bibirnya bergetar, menunggu jawaban dariku. Aku menelan ludah dan berkata keras, hampir menjerit. "Aku akan menghormati keberadaanmu. Aku tidak ingin meninggalkanmu." Sekali lagi, sosok itu berhenti menatapku. Detik-detik itu terasa seperti selamanya. Aku bisa merasakan tatapan matanya menembus daging, tulang, bahkan pikiranku. Tubuhku lemas, tapi ada satu hal yang kutangkap.
Ia ingin pengakuan, ia ingin aku mengakui keberadaannya, rasa sakitnya, dan ketidakadilan yang menimpanya saat hidup. Aku menarik napas panjang, mencoba berbicara lagi. Siapa kau? Apa yang terjadi padamu? Kau pengantin yang meninggal di jalur ini, kan? Bibirnya bergerak dan aku menangkap kata-kata samar. Harun, jangan tinggalkan aku. Aku menunggu. Hatiku tersentak. Aku mulai memahami, sosok itu bukan sekadar hantu yang menakut-nakuti. Ia adalah arwah yang terjebak, yang ingin diakui dan diberi perhatian. Dan malam ini, akulah satu-satunya yang bisa melihat dan mendengarnya. Laju kereta tetap stabil, namun ketegangan meningkat. Aku tahu jika aku kehilangan fokus sebentar saja, keselamatan bukan hanya diriku, tapi seluruh perjalanan akan terancam. Aku menekan klakson lagi, kali ini beberapa kali dengan jeda yang berbeda, mencoba menandai kehadiranku. Sosok itu berhenti, menatapku, lalu mundur sedikit seolah menerima pengakuanku. Tetapi itu bukan akhir dari malam ini. Kabut kembali bergerak liar, menutupi semua pandangan, dan saat mataku menatap ke rel, aku melihat sesuatu yang lebih menakutkan. Bayangan pengantin itu kini berdiri di tengah rel, lebih dekat ke lokomotif daripada sebelumnya. Rambutnya yang kusut dan kebayanya yang robek tampak bergerak diterpa angin, meskipun angin malam terasa tenang. Aku menekan tuas lebih kuat, tubuhku gemetar. Kereta melaju, roda besi mencetak irama mencekam di rel, dan aku bisa mendengar suara detak jantungku sendiri. Sosok itu tidak bergeming, hanya menatap lurus ke arahku, menuntut pengakuan, menuntut perhatian, menuntut janji. Dalam sekejap, aku tersadar bahwa ia bukan sekadar penampakan. Ia adalah pengingat, peringatan bagi siapapun yang melewati jalur ini. Jangan pernah mengabaikan arwah yang tak tenang. Ia ingin cerita hidupnya didengar, dan malam itu, akulah satu-satunya yang berkesempatan memahami penderitaannya. Aku menundukkan kepala, napas terengah, dan berkata pelan tapi tegas, "Aku mengerti. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan menceritakan kisahmu agar kau tidak dilupakan." Sosok itu menatapku dalam-dalam, diam. Tidak ada gerakan, tidak ada kata. Hanya mata hitam yang kosong, namun kini tampak sedikit lebih damai. Aku bisa merasakan ketegangan perlahan mencair, meskipun tubuhku masih terasa gemetar. Dan saat kereta melaju melewati tikungan berikutnya, sosok itu menghilang kembali ke kabut malam. Aku tetap menatap rel di depan, jantungku berdetak cepat, tapi hati kecilku sedikit lega. Aku tahu malam ini dan pengalaman ini akan selalu membekas. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun setiap detik yang berlalu di tikungan Garut itu terasa seperti ujian terakhir. Sosok pengantin tidak lagi pasif. Bayangannya kini menempel pada rel, bergerak seiring laju kereta. Seolah setiap roda besi yang beradu dengan rel memicu getaran yang menghidupkan tubuhnya. "Harun!" Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat, seakan langsung keluar dari kabin. Aku menoleh ke belakang, dan sekali lagi sosok itu muncul di kursi penumpang. Tapi kali ini ia tidak duduk. Ia berdiri, menatapku, dan jarak antara kami terasa semakin sempit. Rasa takut memuncak. Tubuhku gemetar hebat. Jantung berdegup kencang dan keringat membasahi seluruh punggung. Aku menahan napas, mencoba tetap fokus pada tuas dan laju kereta. Tapi naluri mengatakan sesuatu. Ini bukan hanya penampakan, ini adalah permintaan atau bahkan peringatan. Sosok itu menunduk perlahan, kemudian menatap lurus ke arahku. Matanya kosong, namun penuh makna yang sulit diuraikan. Bibirnya bergerak. Kali ini kata-kata yang keluar terdengar jelas di kepalaku,
meski tidak bersuara. "Jangan tinggalkan aku ingin pulang." Aku menelan ludah, mencoba meresapi makna kata itu. Perlahan aku menyadari bahwa ia bukan sekadar hantu pemburu. Ia arwah yang terjebak menunggu seseorang yang mau mendengarkannya dan mengakui keberadaannya. Sosok yang selama bertahun-tahun hidup dalam kesendirian menunggu perhatian manusia yang tak pernah datang. Tiba-tiba kabin terasa dingin luar biasa. Napasku seperti membeku di tenggorokan. Tanganku hampir lepas dari tuas, namun aku memaksa diri tetap memegangnya. Sosok pengantin itu mendekat lebih dekat ke kabin. Wajahnya hanya beberapa meter dari wajahku. Aku bisa melihat luka-luka di pipinya, noda darah kering di pelipis, dan tatapan yang menusuk ke dalam jiwa. Aku berbisik, suaraku hampir tak terdengar. "Aku mengerti. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan menceritakan kisahmu." Sekejap, itu terasa seperti dunia berhenti. Sosok itu menatapku. Tubuhnya kaku, namun tenang, seolah menimbang kata-kataku. Dan saat aku menatap balik, kabut di luar tiba-tiba berputar liar. Angin malam seakan menghembuskan suara tangisan ribuan arwah, namun hanya ia yang nyata di mataku. Aku menekuk tubuh, berusaha tetap fokus pada jalur rel. Jantungku berdegup tak menentu, tangan gemetar, namun kesadaran tetap bekerja. Aku tahu, jika aku panik, bukan ia yang akan terluka, melainkan aku atau kereta. Tiba-tiba, sosok itu menempel di kaca kabin, menatapku tanpa berkedip. Matanya kosong, tapi menuntut pengakuan, menuntut janji. Aku bisa merasakan kesedihan yang luar biasa, seolah semua penderitaan hidupnya tercermin dari tatapan itu. Dan malam itu, aku satu-satunya yang bisa menyaksikannya. Aku menekan klakson lagi, mencoba memberi tanda kehadiranku. Sosok itu berhenti, tidak menghilang, hanya menatapku dengan intensitas yang membuat tubuhku lemas. Kali ini aku bisa merasakan hawa panas dari matanya, keinginan yang terpendam, permintaan yang tidak terpenuhi selama bertahun-tahun. Aku menundukkan kepala, menutup mata dan mengucap doa panjang. Mulai dari basmalah hingga ayat kursi, semua terdengar di kabin, menembus udara dingin dan kabut tebal. Perlahan, tubuhku merasakan sedikit kelegaan. Sosok itu menghilang lagi, larut ke kabut, namun kali ini meninggalkan rasa damai yang samar, seolah menerima pengakuanku. Tapi ketegangan belum sepenuhnya hilang. Saat kereta melaju melewati tikungan tajam, kabut tiba-tiba menebal lagi, menutupi seluruh pandangan. Dan di sana, di tengah rel, sosok pengantin muncul lagi, lebih nyata, lebih dekat dari sebelumnya. Rambut kusutnya tertiup angin malam, kebaya putihnya sobek dan kotor bercampur tanah, namun tatapannya kini terlihat lebih damai, namun tetap menuntut. Aku menekan tuas dengan tangan gemetar, mencoba menjaga laju kereta tetap stabil. Detik-detik itu terasa seperti puluhan menit. Aku bisa merasakan seluruh energi malam terkonsentrasi pada sosok itu yang berdiri di tengah rel menunggu pengakuanku. Dan dalam sekejap, sesuatu terjadi yang membuat darahku membeku. Ia melangkah ke depan seolah menantang kereta untuk menabraknya. Aku menutup mata, siap menghadapi benturan. Namun alih-alih menabrak, sosok itu menunduk sedikit. Kemudian menghilang perlahan, larut ke dalam kabut yang pekat. Aku menegakkan tubuh, menarik napas panjang, dan merasakan tubuhku gemetar luar biasa. Tubuh pengantin itu hilang, namun pengalaman malam itu akan membekas selamanya. Aku menyadari satu hal, arwah itu bukan sekedar penampakan untuk menakut-nakuti. Ia menuntut perhatian, pengakuan, dan janji agar cerita hidupnya tidak terlupakan. Aku menatap rel di depan, jantung masih berdegup encang, namun hati sedikit lega. Sosok itu telah pergi, namun malam ini, jalur ini, dan pengalaman ini akan selalu menjadi pengingat. Aku menepuk dada, menenangkan diri dan berbisik,
Aku tidak akan melupakanmu. Aku akan menceritakan kisahmu." Dan saat kereta melaju lebih jauh melewati pegunungan Garut, kabut perlahan menipis, lampu kota di kejauhan mulai terlihat samar. Namun di dalam hati, aku tahu pengalaman ini akan terus menghantuiku. Aku menarik napas panjang, menatap rel yang mulai terlihat jelas di kejauhan. Cahaya lampu kota perlahan menembus kabut tebal pegunungan Garut. Tubuhku masih gemetar. Tangan masih menggenggam tuas dengan kaku. Namun ada rasa lega yang samar. Walau malam itu dan sosok pengantin itu akan tetap menghantui pikiranku. Selama bertahun-tahun menjadi masinis, aku sudah melihat banyak hal. Tapi malam ini berbeda. Pengalaman yang menegangkan, sosok yang menuntut perhatian dan tatapan yang menusuk hingga ke hati. Semuanya terasa nyata. Sosok pengantin itu bukan sekedar hantu penumpang. Ia adalah arwah yang terperangkap antara hidup dan mati, menunggu pengakuan manusia. Dan aku sadar, malam ini aku adalah saksi yang diberi kesempatan memahami kesedihannya. Aku menepuk dada pelan, berbisik pada diri sendiri. Aku tidak akan melupakanmu. Aku akan menceritakan kisahmu. Dan inilah kenyataannya, di jalur pegunungan ini, di tikungan yang dikenal sebagai tikungan pengantin, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal. Ada arwah yang menunggu, yang menuntut agar keberadaannya diingat, agar kisahnya tidak hilang begitu saja. Aku sendiri tidak bisa menilai apakah ia menakutkan atau tidak. Yang jelas, rasa takut bercampur hormat menyelimuti malam itu. Kalau kau percaya atau tidak, bukan urusanku. Yang pasti, jika suatu malam kau melewati jalur ini, tetap waspada. Tatapan itu mungkin menunggu juga padamu. Satu hal yang pasti aku pelajari, keberanian bukan hanya soal melawan takut, tapi juga mengakui yang tidak terlihat, menghormati yang tak terdengar, dan menyadari bahwa ada dunia lain yang hidup berdampingan dengan kita, diam-diam mengawasi setiap langkah. Jadi, aku ingin tahu dari kalian, pernahkah kalian merasakan kehadiran yang tak terlihat, sesuatu yang menuntut pengakuan tapi tidak bisa dijelaskan? Tulis pengalaman kalian di komentar, dan mari kita diskusikan, karena kadang cerita yang paling menakutkan adalah yang nyata terjadi di sekeliling kita. Nantikan kisah mencekam berikutnya, hanya di Ruang Sunyi.